Halo anak-anak semua, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika hari ini. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar mengenai sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, KD yang akan kita capai untuk hari ini adalah KD 4.1, yaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Nah, nanti setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak diharapkan bisa menyelesaikan soal-soal cerita ya, yang menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Oke, apakah anak-anak siap? Good. Nah, anak-anak, untuk kompetensi dasar 4.1 ini, kita akan lebih sering bertemu dengan namanya soal cerita. Nah, saya ada sedikit tips nih untuk anak-anak supaya bisa mengerjakan soal cerita dengan baik ya. Oke, kita coba simak. Yang pertama, anak-anak supaya bisa mengerjakan, anak-anak pahami kalimat demi kalimat ya. Kemudian yang kedua, anak-anak cari kunci dalam cerita itu. Bisa berupa kata-kata, juga bisa berupa bilangan atau angka ya. Dan yang terakhir, kerjakan dengan teliti. Ya, itu tips untuk menyelesaikan soal cerita. Nah, sekarang saya ada sebuah contoh soal cerita. Saya ambil dari e-book juga ya. Yuk, coba kita lihat soal ceritanya. Nah, ini soal ceritanya. Ketika libur sekolah, Budi mengikuti ibunya ke pasar. Di pasar, ia melihat banyak sekali barang dagangan. Ketika sampai di pedagang sayur, Budi memperhatikan 2 keranjang tomat. Kata penjualnya itu baru datang dari perkebunan. Nah, keranjang kotak berisi 315 buah dan keranjang bulat berisi 465 buah. Berapa jumlah buah tomat semuanya? Oke, coba mari kita kerjakan bersama-sama ya. Oke, yang pertama anak-anak, silahkan anak-anak tuliskan bentuk penjumlahannya ya. Nah, bentuk penjumlahannya tadi di keranjang yang kotak itu isinya 315. Kemudian keranjang yang bulat itu isinya 465. Nah, anak-anak, ini kita hitung terlebih dahulu ya. Mari kita hitung. Oke, kita bikin coretan ya. 315 ditambah dengan 465. Kita tambahkan di sini 5 tambah 5 sama dengan 10 ya. Kita tuliskan angka nolnya. Angka 1 kita simpan di atas angka 1. 1 ditambah 1 2 ditambah 6 menjadi 8. Oke, dan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Oke, jadi 315 ditambah 465 itu hasilnya adalah 780 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi jumlah buah tomat seluruhnya ada 780 buah ya. Nah, sekarang bagaimana jika ditukar keranjang kotak untuk menyimpan 465 dan keranjang bulat untuk menyimpan 315 buah tomat ya.
berapakah jumlah tomat semuanya? Nah, mari kita selesaikan lagi. Oke, bentuk penjumlahannya dulu ya. Tadi dibalik ya. Nah, sekarang yang pertama adalah 465 ditambah dengan 315. Kita coret-coret dulu ya. 465 ditambah 315. Nah, tambah 5 tambah 5 10, tulis 0. Kita simpan angka 1 di sini. Di atas angka 6 ditambahkan berarti 7 ditambah 1 8 dan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Hasilnya ternyata 780. Oke. Nah, jadi jumlah buah tomat seluruhnya ada 780 buah. Ternyata sama ya anak-anak. Jadi kesimpulannya 315 ditambah 465 sama dengan 465 ditambah 315. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah bisa mengerti? Bagus. Kalau sudah bisa mengerti, kita coba ke soal selanjutnya ya. Oke. Nah, ini ada satu soal lagi saya ambilkan dari e-book ya. Oke. Kita latihan dulu ya. Ini adalah dari e-book halaman 41 ya anak-anak. Nah, soalnya seperti ini. Pak Bayu memetik rambutan sebanyak 520. Disimpan di karung putih. Pak Handi memetik rambutan sebanyak 430. Disimpan di karung merah. Berapakah jumlah rambutan yang dipetik Pak Bayu dan Pak Handi? Nah, seperti biasa, kita buat bentuk penjumlahannya dulu ya. Atau kalimat matematika kalau kita sudah menggunakannya. Nah, ini adalah tadi 520 ditambah dengan 430. Ayo, coba kita coret-coret dulu ya. 520 ditambah sini aja ya. 520 ditambah 430 ya, ditambah 0 tambah 0 hasilnya 0, 2 tambah 3 5, kemudian 5 tambah 4 hasilnya 9. Ini hasilnya 950. Jadi jumlah buah tomat seluruhnya ada 950 buah. Itu untuk yang pertama. Kemudian anak-anak, kita masih ada soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya, tempat menyimpan rambutan tadi ditukar. Rambutan milik Pak Handi disimpan di karung putih dan rambutan Pak Bayu disimpan di karung merah. Berapakah jumlah rambutan Pak Bayu dan Pak Handi? Nah, sekarang posisinya ditukar ya. Kalau ditukar berarti tadi yang punyanya Pak Handi kita letakkan di depan. Kita buat kalimat nanti untuk penjumlahan. Punya Pak Handi berapa tadi anak-anak? 430. Kemudian ditambah dengan punya Pak Bayu 520. Kita coba coret-coret ya. 430 ditambah 520 sama dengan 0 tambah 0 0.
3 tambah 2, 5. 4 tambah 5, 9. Oh, ternyata hasilnya 950. Sama seperti yang pertama tadi. Jadi, jumlah buah tomat seluruhnya ada 950 buah. Nah, kesimpulannya apa anak-anak? Oke, kesimpulannya 520 ditambah 430 itu sama dengan 430 ditambah 520 ya. Oke, apakah sampai di sini anak-anak sudah lebih jelas? Nah, anak-anak, saya berharap sampai di sini anak-anak lebih paham lagi, sudah lebih paham lagi untuk mengerjakan soal cerita tentang sifat pertukaran pada penjumlahannya. Nah, kemudian sebagai latihan nanti silahkan kerjakan soal di e-book kalian ya, di e-book tema 2 subtema 1 halaman 42 dan 43. Silahkan dikerjakan. Kemudian jangan lupa juga nanti anak-anak mengerjakan puisi di GC ya. Oke? Ya. Dan yang terakhir, selamat berlatih dan belajar. Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini. Stay at home, stay healthy and stay safe. Bye-bye.